Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mengerti bahwa kala itu sakit kusta dikaitkan dengan dosa seseorang. Sakit adalah menjadi hukuman yang diberikan oleh Allah karena kedosaan seseorang. Di dalam kutipan bacaan Injil ini tadi, menurut hemat saya ada sesuatu yang menarik. Yang pertama, orang kusta itu datang kepada Yesus. Datang memperlihatkan aktivitas seseorang. Dia tidak duduk menunggu Yesus lewat, tetapi dia aktif datang mencari kepada Yesus. Itu menjadi suatu tanda bahwa si kusta tadi memang mempunyai suatu keyakinan yang besar yang barangkali boleh kita rumuskan sebagai iman kepercayaan bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Maka dia datang kepada Yesus. Kemudian yang kedua, ungkapan dari si kusta sendiri. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Si kusta tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan Allah dengan keputusannya bertindak terhadap dirinya. Dengan ungkapan, "Kalau engkau mau." Dan itu sekali lagi menunjukkan betapa iman si kusta itu memang sungguh mendalam. Yesus pun kemudian mengatakan, "Aku mau." Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa imanmu telah mentahirkan engkau. Aku mau mentahirkan engkau. Ini menjadi suatu bukti bahwa sakit kusta memang terkait dengan kedosaan seseorang. Orang yang dosa adalah orang yang tidak suci, orang yang kotor, orang yang relasinya dengan Allah terganggu. Tahir adalah suci. Kalau Yesus mau mentahirkan si kusta, berarti Yesus mau mengembalikan relasi si kusta dengan Allah.
dan pulihnya relasi itu yang dikatakan sebagai suatu kesembuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, barangkali ungkapan iman yang ada di dalam diri si Kosta ini dapat juga menjadi model untuk doa-doa kita. Kalau kita jujur, di dalam doa-doa keseharian kita sering memaksakan kehendak kita agar Allah bertindak atas diri kita. Kita tidak membiarkan Allah membuat keputusannya sendiri, melihat dan menilai apakah sesuatu yang kita mohonkan itu akan dilakukan oleh Allah atau tidak. Tetapi yang ada di balik kita adalah memaksa Tuhan untuk berbuat seperti apa yang aku kehendaki. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan agar kita pun dimampukan untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah secara baik dan benar.